Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM A321240053. Saya dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Saya di sini mengerjakan tugas resume dari mata kuliah pengantar Hukum Indonesia yang dibawahi oleh Bapak dengan hormat saya sebutkan namanya ialah Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Judul materi Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan membacakan soal. 1. Seberapa efektif prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara dalam mencegah tindakan korupsi dalam birokrasi pemerintahan? Yang kedua, apakah hukum administrasi negara ini lebih berfungsi melindungi warga negara atau justru menegakkan kekuasaan pemerintah? Yang ketiga, jika prinsip legalitas mengharuskan semua tindakan administrasi didasarkan pada hukum, bagaimana menjelaskan fleksibilitas yang sering diberikan kepada pejabat administrasi dalam kebijakan publik? Apakah ini bentuk hukum yang hidup atau justru membuka celah penyalahgunaan wewenang? Yang keempat, bagaimana hukum administrasi negara dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintahan dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Yang kelima, apakah hukum administrasi negara lebih berpihak kepada kepentingan negara atau warga negara? Yang keenam, apakah hukum administrasi dapat membatasi kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan administrasi? Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal yang tadi. Yang pertama, efektivitas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara efektif dalam mencegah tindakan korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Namun, masih ada celah-celah yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Yang kedua, fungsi hukum. Administrasi negara. Hukum administrasi negara berfungsi untuk melindungi warga, negara, dan menegakkan kekuasaan pemerintah. Namun, dalam prakteknya, hukum administrasi negara seringkali lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah. Dan yang ketiga, prinsip legalitas dan fleksibilitas dalam kebijakan publik. Prinsip legalitas mengharuskan semua tindakan administrasi didasarkan pada hukum. Namun, fleksibilitas yang diberikan kepada pejabat administrasi dalam kebijakan publik dapat membuka celah penyalahgunaan wewenang. Ini dapat dianggap sebagai hukum yang hidup, namun perlu diawasi agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, hukum administrasi negara dan pengelolaan sumber daya alam. Hukum administrasi negara dapat menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, perlu adanya pengawasan dan partisipasi masyarakat agar kepentingan masyarakat tidak diabaikan. Yang kelima, kepentingan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara lebih berpihak kepada kepentingan pemerintah. Namun, perlu adanya perubahan agar hukum administrasi negara lebih berpihak kepada kepentingan warga negara. Yang keenam, ada pembatasan. Kekuasaan eksekutif. Hukum administrasi dapat membatasi kekuasaan eksekutif dalam pengambilan keputusan administrasi, namun perlu adanya pengawasan dan partisipasi masyarakat agar kekuasaan eksekutif tidak disalahgunakan. Pada umumnya, pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan serta tempat dipertemukannya aturan HK. Sumber HK dapat dibedakan menjadi dua. Satu, sumber hukum material, seperti sumber historis, sumber sosiologis atau antropologis, dan sumber filosofi. Yang kedua, sumber hukum formil,
ya, ada undang-undang, ada praktek administrasi negara, jurisprudensi, dan traktat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.